Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana midmaran li khalqihi yatasabaquna fihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dulu di kota Madinah tersebarlah satu isu gosip yang menimpa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia digosipkan berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan radhiyallahu anhu. Berita ini sengaja disebarluaskan oleh sekelompok orang-orang munafik karena satu peristiwa dan kejadian, dan mereka memanfaatkan peristiwa itu untuk mencemarkan nama baik Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan ayah dari Bunda Aisyah, sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus mertuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal dengan banyak keutamaan yang ada pada dirinya, termasuk di antara 10 orang yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Di antara kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia adalah seorang yang sangat dermawan. Salah satu bentuk kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia selalunya memberikan subsidi bantuan kepada para sahabat Nabi yang kondisi ekonomi mereka di bawah garis kemiskinan. Termasuk di antaranya adalah seorang sahabat Rasul yang bernama Mistah bin Athathah. Sayangnya Mistah bin Athathah yang selalu dan kerap dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini termasuk dari sekian banyak orang yang menceritakan perihal Aisyah radhiyallahu anha. Dan berita Mistah bercerita tentang Aisyah ini sampai di telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai seorang ayah, wajar jika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah dan kecewa kepada Mistah bin Athathah, sehingga Abu Bakar menahan subsidi dan tidak memberikan bantuan tersebut kepada Mistah karena kekesalannya, kekecewaannya kepada Mistah bin Athathah. Hingga tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur, di mana ayat-ayat tersebut menceritakan bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari fitnah tersebut, bahwa berita itu hanyalah hadithul ifki, berita bohong, tidak benar adanya. Dan kita melihat bahwa salah satu keistimewaan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ini, ia mendapatkan pembelaan langsung dari Allah dengan turunnya ayat membebaskan berita tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika nama Bunda Aisyah radhiyallahu anha telah bersih dari fitnah tersebut, ternyata Abu Bakar belum bisa memaafkan kesalahan Mistah bin Athathah, sehingga bantuan atau subsidi itu belum lagi dicairkan oleh Abu Bakar untuk Mistah bin Athathah. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat dalam surat An-Nur, di ayat yang ke-22, yang menjadi rentetan ayat yang bercerita tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha ini. Apa kata Allah tabaraka wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka melapangkan dadanya, tidakkah kalian menginginkan ampunan Allah? Lihat para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, respon Abu Bakar terhadap ayat yang diturunkan pada saat itu. Abu Bakar merasa bahwa ayat itu adalah sindiran dari Allah untuk dirinya.
Karenanya Abu Bakar tanpa berpikir panjang kemudian mengatakan, wallahi inni uhibbu ayyaghfirallahu li. Demi Allah, sesungguhnya aku jauh lebih berharap kepada ampunan Allah, dan mulai detik ini saya tidak akan tahan lagi subsidi itu kepada Mis'ab bin Asasa. Masya Allah, seketika Abu Bakar menyampingkan rasa kekesalannya, kekecewaannya, sakit hatinya kepada Mis'ab bin Asasa dengan memaafkan kesalahan Mis'ab disebabkan tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memaafkan, yaitu berupa ampunannya. Di lain kesempatan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tengah bermajlis di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasul terdiam dan menunjuk ke salah satu pintu Masjid Nabawi dan mengatakan akan datang seorang penghuni surga dari arah pintu tersebut. Ketika Rasul menyatakan hal tersebut, maka secara spontan para sahabat mengarahkan pandangan mereka ke arah pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak lama berselang kemudian masuklah seorang sahabat dalam keadaan jenggotnya masih basah, menggenggam terompah masuk ke dalam masjid. Lalu Rasul mengatakan, itu ahli surga, penghuni surga. Maka para sahabat yang hadir di majlis Rasulullah bertanya-tanya apa yang membuat dia begitu sangat istimewa sehingga Rasulullah mengatakan ia sebagai penghuni surga. Satu di antara sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Amr bin As, karena penasaran terhadap amalan kebaikan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga dia berinisiatif untuk meminta izin bisa menginap di rumah sahabat tadi selama 3 hari 3 malam. Dalam rangka apa? Investigasi amalan spesial apa yang dia lakukan sehingga Rasul katakan dia penghuni surga. Sehingga dia utarakan dengan alasan punya masalah dengan keluarganya. Dia mengatakan, wahai sahabatku, izinkan aku untuk menginap di rumahmu 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena memang hak bertamu itu 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu adalah sedekah tuan rumah bagi tamu jika berkenan. Dan kata sahabat ini, silakan, tapi rumahku apa adanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, tidak ada masalah. Akhirnya menginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah sahabat ini selama 3 hari 3 malam, mengamati, menyaksikan dan memperhatikan sahabat ini. Namun setelah mengamati, memperhatikan sahabat ini, dia tidak menemukan sesuatu yang spesial yang dilakukan oleh sahabat ini, melainkan semuanya biasa-biasa saja. Sholatnya biasa-biasa saja, sholat malamnya juga demikian, ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya saja Abdullah bin Amr bin As mendapati sahabat ini tidaklah sahabat yang dikatakan oleh Rasul sebagai penghuni surga ini selalu berkata kecuali perkataan yang baik dan benar, dan tidaklah ia berbolak-balik dalam tidurnya, melainkan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak membuat dirinya berpuas hati terhadap apa yang dia cari dari sahabat tersebut. Ketika hendak akan pulang, dia memberanikan diri bertanya kepada sahabat ini yang bernama Abdullah bin Salam, wahai sahabatku Abdullah bin Salam, sesungguhnya kedatanganku ke rumahmu ini karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan sesuatu tentang engkau. Namun ternyata setelah saya perhatikan, ibadahmu biasa-biasa saja. Apa kata Abdullah bin Salam dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan, wahai sahabatku Abdullah bin Amr bin As, 3 hari 3 malam engkau sudah bersama. Engkau melihat apa yang kulakukan. Jika dibandingkan antara amalanmu dengan amalanku, tentu amalanmu jauh lebih hebat dibandingkan dengan amalanku. Hanya saja aku punya satu kebiasaan kecil. Dan kita melihat ternyata inilah yang menjadi kata kunci kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia sebagai penghuni surga. Amalan kecilnya apa? Amalan kecil di mana setiap malam menjelang matanya terlelap dan terpejam, sebelum aku tertidur, kata Abu bin Salam, aku memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang menyakitiku hari itu. Subhanallah. Ini ternyata menjadi kunci kenapa Rasul katakan ia sebagai penghuni surga, karena sifat pemaaf yang ada di dalam dirinya, sehingga dia selalu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya di saat tidak ada dendam, benci, amarah kepada orang lain, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Terakhir, kalau kita ingin mengambil contoh yang paling utama, tentunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana kita ketahui, di tahun ketiga kenabian jumlah umat Islam pada saat itu sudah mencapai angka 30-an orang. Dan menurut Allah jumlah 30-an orang ini sudah cukup mapan untuk diberikan beban dakwah yang lebih berat dan besar dibandingkan sebelumnya. Dengan turunnya ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, di mana 3 tahun sebelumnya Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada siapa yang diyakini untuk bisa menerima dakwahnya saja. Tapi dengan turunnya ayat ini, maka Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tapi dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan ini membuat kehidupan Rasulullah tidak lagi normal sebagaimana biasanya, karena sejak saat itu Nabi Muhammad dibenci, dimusuhi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dituduh, bahkan pernah dikatakan sebagai tukang sihir, pernah dikatakan sebagai orang gila dan lain sebagainya. Ya, bahkan pernah dilempari dengan kotoran, ya, diludahi, ya, isi perut unta diletakkan di atas punggung Nabi tatkala Rasul sedang ruku. Bahkan hampir saja kepala Nabi diinjak, ya, ketika ia sedang sujud dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, belum sampai, ya, bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun, di mana orang-orang Quraisy sepakat tidak ada yang boleh berinteraksi, ya, dengan Rasulullah dan orang-orang yang berpihak kepadanya. Tidak ada yang kemudian boleh berjual beli dengannya, tidak ada yang boleh mengikat perjanjian damai dengannya. Dan kondisi ini membuat Rasul dan kaum muslimin begitu sangat sulit pada saat itu. Lepas dari pengasingan ini, Nabi Muhammad direncanakan untuk dibunuh. Dan tepat pada malam hijrah Rasulullah SAW, eksekusi mati terhadap Nabi Muhammad akan dilaksanakan. Namun Allah selamatkan Nabi dan Rasulnya, ya, sehingga kemudian Nabi Muhammad bisa melepaskan diri dan hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukan hanya sampai di situ, ya, sampai di kota Madinah Nabi Muhammad, ya, dimusuhi, diperangi, bahkan mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dalam memerangi Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita bayangkan, ya, perlakuan orang-orang Quraisy yang notabene adalah karib kerabat Nabi Muhammad SAW terhadap diri Nabi Muhammad. Ketika, ya, pada tahun ke-8 Hijriah, ya, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, hari di mana Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, tidak ada pertumpahan darah, dan orang-orang Quraisy tidak berkutik di hadapan Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad menjadi penguasa tunggal pada hari itu. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah Fathu Makkah ini, orang-orang Quraisy berkumpul di Masjidil Haram untuk mendengarkan keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bisa kita bayangkan perasaan orang-orang Quraisy di hadapan Rasul dan kaum muslimin pada saat itu, ya, di mana orang-orang Quraisy sedang harap cemas karena dalam bayangan mereka Nabi Muhammad akan membalaskan dendamnya. Tapi ternyata, ya, sangkaan mereka bahwa hari itu akan menjadi hari pembantaian berubah seketika ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Idhabu, pergilah kalian, kata Nabi Muhammad, fa antumut thulaqa, kalian adalah orang-orang yang saya bebaskan. Masya Allah, yang awalnya mereka menyangka hari itu menjadi hari pembantaian bagi mereka, tapi berubah menjadi hari kasih sayang ketika Rasulullah SAW memaafkan kesalahan mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat Muhammad, engkau saksikan wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Justru pada hari itu, ya, yang terjadi justru manusia masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya, apa sebabnya? Selain karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
yang membuat manusia hari itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah karena simpati mereka kepada akhlak Nabi Muhammad SAW yang memaafkan kesalahan mereka dengan deretan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, tapi Rasulullah maafkan sehingga kemudian mereka bersimpati dan kemudian masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karena memang kemenangan itu adalah milik orang-orang yang memaafkan. Sebab itulah bulan di mana kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Maka salah satu sebab hadirnya ampunan Allah dalam kehidupan kita adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Wahai saudaraku, maafkanlah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Maafkanlah, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Maafkanlah, karena memaafkan kesalahan saudara kita menjadi sebab jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menikmati semua suguhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ampunan darinya, dan salah satu sebab hadirnya ampunan dari Allah adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.